Salam sehat dari saya kepada rekan-rekan calon perawat profesional Indonesia. Apa kabar? Saya harapkan kalian semua sehat sama seperti saya di sini. Untuk beberapa saat, sudah kurang lebih 1 minggu, kita sudah tidak berinteraksi di dalam kelas. Tapi dalam kondisi seperti ini, insan-insan muda-mudi Indonesia dihadapkan kepada suatu situasi yang menuntut kemampuan beradaptasi kita masing-masing, adaptability kita, baik dari kehidupan sosial, baik dari aktivitas sehari-hari, baik dari pola bergaul, dari pola belajar mengajar, bahkan sampai pola ibadah kita. Kita diharapkan untuk dapat dan mampu beradaptasi. Untuk itu, saya merasa dalam proses pembelajaran metode research dasar untuk keperawatan membutuhkan pembimbingan. Pembimbingan bukan hanya sekedar pemberian materi, tapi juga pemaparan yang mungkin akan saya harapkan membantu pemahaman Anda terhadap metode penelitian dasar keperawatan. Untuk pembahasan kita pada kali ini, saya harapkan kita semua membuka materi PowerPoint pertama kita, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan Anda dapat lihat dengan jelas materi-materi yang akan saya utarakan sepanjang semester ini, kemudian sistem penilaian, serta buku-buku rujukan yang rekan-rekan calon perawat profesional Indonesia dapat baca sebagai pedoman untuk pemahaman dan penggalian lebih dalam dari materi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, sebagaimana biasanya, saya akan selalu mengingatkan kepada kita semua, karena menyadari diri sangat penting, pemahaman diri sangat penting. Apalagi ini berbicara tentang identitas profesional kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa itu perawat? Siapa itu perawat? Mohon maaf. Siapa itu perawat? Sebagaimana Anda ketahui, perawat adalah seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar umum. Kemudian perawat tersebut diberikan otoritas oleh badan regulasi tertentu atau oleh pemerintah negara tertentu untuk mempraktekkan profesinya di wilayah tersebut. Dan apabila kita perhatikan apa tugas-tugas utama perawat yang sering saya dengungkan di kelas, ada 5 tugas utama yang paling esensial. Yang pertama adalah memberikan promosi kesehatan, memberikan pencegahan penyakit, kemudian merawat penyakit fisik, mental, dan kecacatan kepada semua rentang usia dan dari berbagai setting perawatan. Dan yang kedua adalah carrying out, menghidupkan. Jadi seorang perawat bukan saja hanya memberikan promosi, tapi mampu menghidupkan. Jangan sampai seorang perawat meminta kepada pasiennya berhenti merokok, tapi perawatnya sendiri tidak menghidupkannya. Mari berolahraga, tapi perawatnya sendiri tidak menghidupkannya. Mari mengatur pola nutrisi dan diet, tapi perawatnya sendiri tidak menghidupkannya. Berdasarkan International Commission of Nursing tahun 1987, peran kedua adalah menghidupkan. Peran yang ketiga, berperan aktif di dalam proses pembimbingan, pendidikan kepada perawat-perawat pemula atau kepada para perawat-perawat terdidik. Dan kemudian peran yang lain adalah berperan aktif dalam organisasi keperawatan. Di dalam negara kita adalah PPNI. Dan peran utama yang lain adalah melakukan penelitian. Dan pada subjek ini kita akan berfokus kepada peran utama
yaitu berperan aktif dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian keperawatan adalah untuk menuntun kita mempraktekkan keperawatan, kemudian memberikan jawaban terhadap beragam masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari klinis, kemudian untuk menghidupkan dan mempraktekkan evidence-based nursing, ya. Artinya proses keperawatan yang berlandaskan bukti, ya. Baik, position statement dari Council of Nurses, International Council of Nurses tahun 1999 mengatakan bahwa penelitian merupakan upaya ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan serius untuk memberikan ilmu pengetahuan yang nyata di dalam perkembangan praktek keperawatan dan kemudian membentuk aturan-aturan kesehatan yang nantinya akan memberikan pengaruh besar dalam pelayanan kesehatan di negara kita. Dan visi dari penelitian keperawatan adalah diarahkan oleh mandat profesi yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan secara optimum kondisi kesehatan masyarakat atau populasi kita. Dan ini, panggilan ini sangat vokal dengan kondisi kita saat ini. Apa peran Anda dan saya dalam memberikan promosi kesehatan? Apa peran Anda dan saya sebagai perawat memberikan contoh kepada masyarakat untuk dapat melakukan self quarantine, untuk dapat melakukan social distance, untuk dapat menghidupkan pola hidup yang sehat sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Mari kita jawab masing-masing, mari kita hidupkan masing-masing. Mulai dari unit terkecil, yaitu diri kita sendiri, keluarga, tetangga, dan kemudian itu akan secara efek riak memberikan pengaruh kepada masyarakat. Penelitian keperawatan merupakan aktivitas yang akan memberikan bukti di dalam meningkatkan kualitas keperawatan. Dan kemudian dengan meningkatnya kualitas keperawatan, hal tersebut akan memberikan pengaruh dalam kualitas kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta sistem kesehatan itu sendiri. Kemudian penelitian keperawatan juga membentuk, memoles, membentuk rancang bangun dari aturan-aturan kesehatan yang ada, yang mengatur pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Kemudian juga dengan penelitian keperawatan, kita dapat sebagaimana saya sebagai tenaga didik akan memberikan itu sebagai landasan ilmu pengetahuan serta bukti dalam proses pembelajaran dalam pendidikan keperawatan. Hal penting utama dalam proses penelitian keperawatan adalah yang pertama profesionalisme. Karena dengan melakukan penelitian, investigasi, dan menghidupkan pola critical thinking, independent thinker, ya, kita tidak menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, namun kita coba untuk memahaminya, kemudian menganalisis, bahkan melakukan sintesa, kemudian dapat menerapkan, bahkan kita juga dapat merancang bangun sesuatu yang baru. Kemudian akuntabilitas. Dengan penelitian
data-data yang kita sampaikan sebagai calon-calon kepala atau pimpinan keperawatan membuat keputusan bukan berdasarkan informasi semata dari teman, dari sahabat, tapi berdasarkan bukti yang otentik. Sehingga keputusan yang menyangkut kehidupan orang lain, yang menyangkut kesehatan organisasi, itu dapat dipertahankan bukan berdasarkan kemampuan untuk berdebat, tapi berdasarkan data-data yang otentik. Kemudian proses keperawatan harus dilaksanakan, asuhan keperawatan harus dilaksanakan selaras atau relevans dengan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Sebagai contoh saat ini, kalau kita melihat di Organisasi Kesehatan Dunia, 10 masalah terbesar bukan virus, bukan pandemi, tapi mulai beberapa minggu ke belakang, hal tersebut menjadi hal yang utama. Kita tidak pernah pikirkan, bahkan jangankan pikirkan. Penelitian-penelitian yang sifatnya mencuci tangan tidak merupakan satu penelitian yang menarik untuk dibaca. Tapi untuk saat ini, proses pelayanan kesehatan, proses penanganan atau mitigasi, semuanya berangkat berdasarkan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Ya. Jadi ini kita coba lihat betapa cepatnya perubahan yang menuntut kita bukan saja mampu beradaptasi secara individu, tapi secara profesi. Kemudian penelitian membantu para pengambil-pengambil keputusan dan pemangku-pemangku jabatan, pemangku kepentingan keperawatan untuk dapat mempertahankan kualitas, akreditasi, dan standarisasi. Semuanya dilakukan bukan hanya berdasarkan teoritikal semata, tapi juga berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terbaru. Position statement dari yang penting kita perhatikan dalam penelitian keperawatan, bahwa holistic perspective, ya, sebagai peneliti keperawatan kita harus memiliki perspektif yang holistik, yaitu mempelajari individu, keluarga, komunitas yang melibatkan bio-behavioral, artinya perilaku kehidupan. Contoh sekarang, Anda banyak menerima pesan berupa video di mana masyarakat belum begitu menyadari pentingnya melakukan self-quarantine. Dan pada saat masalah sudah mulai terkena kepada individu-individu tertentu, sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Jadi untuk itu penelitian itu bio-behavioral. Sebagai perawat, ingat, coba kalau kita hubungkan, tugas utama adalah health promotion. Jadi penelitian-penelitian keperawatan itu harus berfokus pada health promotion, health prevention. Kemudian caring for physical illnesses, mental illnesses, deformities, bukan hal-hal yang sifatnya tidak berhubungan dengan keperawatan. Saya garis bawahi hal tersebut. Dan dilakukan interdisiplinari, bukan hanya perawat semata, tapi dapat berhubungan dengan profesi-profesi kesehatan yang lainnya, bahkan profesi lain, contohnya apabila dianalisis dari sisi ekonomi, ya. Kemudian diterjemahkan dengan yang diterjemahkan, disampaikan, didiseminasi dengan pendekatan ilmiah. Saya akan berbagi 3 hal utama yang menjadi prioritas penelitian keperawatan. Pertama, setiap penelitian keperawatan harus merefleksikan komitmen Anda dan saya, kita semua, baik sebagai calon perawat profesional, sebagai perawat-perawat profesional, untuk melakukan promosi kesehatan dan perilaku hidup yang sehat. Perhatikan di sana. Promosi kesehatan, komitmen terhadap promosi kesehatan, dan perilaku hidup yang sehat. Yang kedua, peningkatan dalam kualitas
dari pelayanan kesehatan. Kualitas di sini adalah berdasarkan yang sudah ditetapkan baik oleh organisasi akreditasi atau oleh secara global ditetapkan oleh institusi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian keperawatan harus sangat penting yang menjadikan proses keperawatan sebagai dasar profesional. Jadi dari tiga hal utama tersebut, kita tidak lagi membahas bagaimana perawat melakukan penelitian-penelitian yang tidak berhubungan dengan keperawatan. Dan intinya adalah komitmen kita kepada promosi kesehatan dan komitmen kita kepada pola hidup sehat masyarakat. Baik, sebagai pendahuluan saya rasa cukup sampai sekian. Rekan-rekan perawat profesional silahkan mereview lagi dari slide PowerPoint 1 atau pertama yang sudah saya kirimkan, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita di waktu yang akan datang terkait bagaimana perkembangan dari zaman ke zaman penelitian keperawatan sampai kepada zaman ini. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat. Saya yakin Anda adalah harapan bangsa, harapan keluarga, dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita dalam segala daya upaya kita. Sukses selalu, salam sehat dari saya.